Halo semuanya, kembali lagi nih di channel YouTube aku tentang Simulink dan MATLAB. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini aku bahas nih tentang auto-tuning PID motor DC di MATLAB dan Simulink. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Atika Mutia dengan NIM 4004 0224 653132 dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi. Nah, sebelum kita masuk ke demonstrasi videonya, aku akan jelasin tentang auto-tuning PID ini. Nah, sebelumnya kita kan udah bahas nih tentang PMW, tentang PID juga di sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas tentang auto-tuningnya. Auto-tuning PID ini bertujuan mencari parameter KP, KI, dan KD yang optimal berdasarkan respon sistem nyata, bukan sekedar perhitungan teori dalam MATLAB dan Simulink. Auto-tuning bekerja dengan mengganggu sistem secara terkontrol, lalu menganalisis bagaimana motor DC bereaksi dengan auto-tuning ini. Nah, auto-tuning PID memiliki 3 metode nih. Yang pertama ada Sinestream, Superposition, dan PRSB. Nah, kita metode yang pertama ada metode Sinestream, paling aman dan paling stabil. Apa yang dilakukan sistem? Sistem menyuntikkan sinyal sinus kecil ke dalam loop kontrol. Frekuensi sinyal dinaikkan perlahan dan berurutan, sehingga motor berosilasi secara lembut. Artinya motor diperiksa, responnya tanpa diberi kejutan besar. Jadi kayak dia meriksanya diam-diam gitu. Terus Sinestream ini efektif karena sinus bersifat kontinu dan halus, tidak menyebabkan lonjakan arus, respon sistemnya mudah dianalisis secara frekuensi. Terus apa sih yang diamati oleh auto-tuning? Amplitudo respon motor, perubahan fase antara input dan output, dan titik di mana sistem mulai kehilangan kestabilan. Itu yang akan diamati oleh si auto-tuning. Dari data tersebut, sistem tadi mulai nih menghitung KP untuk kecepatan responnya berapa, KI untuk menghilangkan errornya berapa, dan KD untuk meredam osilasinya berapa gitu. Ciri dari grafik Sinestream ini, kurvanya itu halus. Hampir tidak ada osilasi tajam dan error turun perlahan dan stabil. Ada metode kedua namanya Superposition. Itu pendekatan linear. Sistem melakukan apa di metode ini? Metode ini memberikan sinyal kecil secara bersamaan. Sistem memanfaatkan prinsip superposisi, yaitu respon total, yaitu respon jumlah masing-masing sinyal alasan metode ini digunakan, motor DC pada rentang kerja tertentu bersifat mendekati linear. Respon sistem dapat dipisah dan dianalisis. Cara auto-tuning bekerja gimana? Sinyalnya kecil ditambahkan ke input. Respon motor diukur, sistem menyesuaikan PID agar errornya minimum. Ciri grafik superposition itu lebih cepat dari Sinestream, tapi dia sedikit overshoot. Kurvanya masih ya sama dengan Sinestream, itu masih halus gitu. Nah, metode terakhir itu ada yang namanya PRBS, paling cepat dan paling agresif. Kenapa? Karena PRBS ini memberikan sinyal digital secara acak 0 sampai 1 ke sistem dalam waktu singkat. Just aja gitu. Motor dikejutkan berkali-kali untuk menerima sistem respon dinamisnya. Kenapa respon ini butuh yang namanya sangat cepat? Itu karena sinyal biner kaya informasi frekuensi. Respon sistem bisa dipelajari dalam waktu singkat. Risikonya dari singkat dan cepat ini apa gitu? Agresif banget tuh, risikonya apa? Motor bisa bergetar, jadi kalau dia berputar, motornya tuh bergetar gitu. Ada timbul getaran dan itu tuh sebagai risiko. Terus arusnya bisa naik tiba-tiba atau turun tiba-tiba, itu kita nggak tahu gitu. Terus overshootnya lebih besar. Ciri dari grafik PRBS itu kurvanya bergerigi, responnya cepat, fluktuasinya tinggi di awal. Nah, perbedaan PID kecepatan dan posisi. Ada dua nih PID kecepatan atau integrating dan posisi atau stable.
Kontrol PID kecepatan itu jika diberi input konstan, kecepatan akan terus berubah tanpa batas alami. Artinya, sistem tidak stabil secara alami, implikasinya terhadap PID itu tidak alami gitu loh. Integral wajib ada. Tanpa integral, kecepatan tidak akan konstan, derivatif hanya sebagai peredam. Karakter grafik respon awalnya cepat, speed cenderung overshoot jika KI-nya besar, error harus turun ke 0. Nah, kalau PID posisi gimana atau stable system? Sistem posisi memiliki titik keseimbangan alami. Tanpa kontrol pun, motor cenderung berhenti. Implikasinya terhadap PID, integral harus kecil. Jika terlalu besar, motor akan bolak-balik. Derivatifnya sangat penting. Karakter grafik, posisi mendekati set point, overshoot sangat terlihat, getaran kecil harus dihindari. Nah, ini ada encoder model yang sudah pernah kita buat. Control PID dengan autotuning. Kita mulai dari awal aja, walaupun kita udah pernah bahas ini ya teman-teman. Dari PWM dan segala macam itu udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini udah kita bahas, kita skip aja. Sebentar. Yang pertama itu ada namanya block control PWM. Block PWM atau pulse width modulation berfungsi mengatur besar tegangan yang diberikan ke motor DC, dan adanya perubahan duty cycle akan mempengaruhi kecepatan ke arah putaran motor. Lanjut teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan yang diberikan oleh dosen, yaitu di sini ada gambar. Ini ada blok kontrol PWM namanya, berfungsi sebagai mengatur besar tegangan yang diberikan ke motor DC. Perubahan duty cycle PWM akan mempengaruhi kecepatan dan arah putaran motor. Selanjutnya ada blok encoder, itu berfungsi sebagai sensor umpan balik. Encoder membaca posisi atau kecepatan putaran motor lalu mengirimkan data tersebut ke sistem kontrol sebagai feedback. Ini juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada blok low pass filter, ini tidak lupa sebagai mengurangi noisy pada sinyal encoder. Filter ini memastikan sinyal umpan balik lebih halus dan stabil sebelum diproses oleh kontrol PID. Ada delta time, blok delta time itu digunakan untuk menentukan interval waktu discrete pada sistem kontrol digital. Nilai ini penting agar perhitungan PID berjalan akurat dan konsisten. Ada blok PID discrete. Itu merupakan implementasi kontrol PID dalam sistem digital. Blok ini mengelola error berdasarkan nilai KP, KI, dan KD untuk menghasilkan sistem kontrol yang optimal. Dan ini ada metode Connected I/O, itu memungkinkan Simulink terhubung langsung dengan perangkat keras. Dengan metode ini, hasil autotuning dapat diaplikasikan dengan langsung ke motor DC secara real time. Nah, ini ada pemodelan PID posisi dengan autotuning dilakukan saat sistem sudah stabil. Nah, metode SendStream digunakan untuk mendapatkan parameter PID yang mampu menjaga posisi motor dengan posisi dan minim oscilasi. Metode SendStream ini seperti ini, teman-teman, pengaturan seperti ini. Itu bekerja dengan memberikan sinyal sinusoidal ke sistem. Respon sistem terhadap sinyal ini dianalisis untuk mendapatkan karakteristik dinamis motor, sehingga parameter PID dapat ditentukan secara optimal.
kayak gini. Seperti ini ya teman-teman. Ini ada blog ID. Kecepatan posisi. Nih, metode auto-tuning kontrol posisi, PID posisi atau stable dengan SendStream itu di kontrol posisi auto-tuning dilakukan sistem saat sudah stabil. Metode SendStream digunakan untuk mendapatkan parameter PID yang mampu menjaga posisi motor dengan presisi dan minim osilasi. Prosedur auto-tuning itu dilakukan dengan mengatur set point terlebih dahulu sehingga sistem stabil, sehingga auto-tuning diaktifkan. Sistem diamati selama lebih kurang itu 200 detik, lalu auto-tuning dimatikan dan KP dan KI dan serta KD itu akan terupdate otomatis. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu akan saya bahas demonstrasi video yang akan menjelaskan kontrol PID atau tuning dengan 3 metode tadi. Cikidot.
Baik teman-teman, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semoga, dan semoga apa yang saya sampaikan juga sebagai hal yang dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kritik dan saran saya buka di kolom komentar. Teman-teman bisa memberi saya saran dan kritik dan komen-komen. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.